Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Darwanti Kosasi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ida Mardiana sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 Kepanjen. Assalamualaikum Bu Ida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke Bu Ida, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Sebelum besok saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Ida. Adapun tujuan dari pra-observasi ini adalah agar Bu Ida semakin siap dan percaya diri saat melakukan observasi di kelas. Oke Bu Ida, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Oke. Terima kasih Bu Ida. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada materi pembelajaran saat observasi? Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian fungsi. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa nantinya dapat menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk, diantaranya menggunakan metode diagram panah, terus hubungan pasangan berurutan, dan grafik fungsi. Kemudian siswa juga dapat membedakan antara domain, kodomain, dan ring pada fungsi. Oke, jadi materi Bu Ida adalah tentang penyajian fungsi dengan tujuan yang sudah tadi Bu Ida sampaikan ya Bu Ida. Oke, terus kemudian untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai saat kegiatan observasi itu sendiri apa Bu Ida? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pemahaman bermakna pada siswa, di mana nantinya siswa dapat memahami konsep relasi fungsi. Dengan memahami konsep relasi fungsi itu dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, misalnya saja dalam menentukan tarif demo, menentukan hubungan barang dan banyak contoh lainnya. Oke, jadi area pengembangannya adalah tentang pemahaman bermakna bagi siswa dalam penerapan sehari-hari yang memudahkan menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari siswa gitu ya Bu Ida ya. Misalnya seperti tadi ya, menentukan tarif, demo, dan lain sebagainya berdasarkan jarak begitu ya Bu. Oke. Baik, saya selanjutnya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ida terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok secara heterogen. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan kooperatif learning. Oke, jadi Bu Ida akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya menggunakan kooperatif learning. Oke Bu Ida. Selanjutnya, media pembelajaran apa yang akan Bu Ida gunakan untuk observasi di kelas besok? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, di sini saya menggunakan PowerPoint, laptop, LCD, kemudian ada LKPD juga untuk siswa. Oke. Nah, kira-kira kapan Bu Ida akan melaksanakan observasi tersebut, di hari apa dan jam berapa, di kelas berapa? Saya akan melakukan observasi di hari Kamis jam ke-6-7 di kelas 8A. Oke, hari Kamis jam ke-6-7 di kelas 8A, gitu ya Bu. Oke, jadi di hari Kamis itu nanti saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Bu Ida sajikan ketika di kelas. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal apa yang sekiranya penting untuk saya catat ketika Bu Ida lakukan di kelas. Setelah itu nanti kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Tapi itu jadwalnya menyusul ya Bu Ida, karena bersamaan dengan kegiatan pendampingan individu yang kelima, mungkin sekitar bulan November. Ya, sudah cukup Bu Ida. Apakah dari percakapan kita ini kira-kira sebelum saya akhiri, Bu Ida mendapatkan gambaran tentang rancangan pembelajaran yang Bu Ida akan lakukan? Setelah melakukan percakapan ini, saya mendapatkan gambaran tentang rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan dan saya bisa menyiapkan media yang akan saya gunakan mulai sekarang. Oke, terima kasih
kasih Bida atas waktunya. Sampai jumpa saat observasi di kelas hari Kamis minggu depan ya Bu. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya Bu. Demikian pra observasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk satu teman untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran, kalian cek dulu lingkungan sekitar kalian, apakah ada sampah. Jika ada sampah, minta tolong untuk dibuang ke tempat sampah. Terus cek kerapihannya dulu, bukunya disiapkan. Apakah atributnya sudah lengkap? Sudah. Kemudian untuk hari ini, adakah yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, berarti sehat semuanya. Ya. Hari ini kita akan belajar materi penyajian fungsi. Sebelum belajar materi penyajian fungsi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi fungsi ya. Apa itu fungsi? Ada yang masih ingat? Oke, Leticia, silahkan. Fungsi atau metaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat suatu dengan anggota. Oke, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus ya, yang memasangkan tepat satu anggota himpunan A ke himpunan B. Ya, ke anggota himpunan B. Masih ingat contoh fungsi? Masih. Oh, coba apa? Kumi? Himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Oke, himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Betul ya? Ya, himpunan orang. Setiap satu orang tentunya hanya mempunyai satu tanggal lahir. Gak mungkin satu orang punya dua tanggal lahir. Tetapi untuk satu tanggal lahir yang sama, mungkin saja ada beberapa orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, Akmal. Himpunan orang dengan ukuran sepatunya. Himpunan orang dengan ukuran sepatunya. Betul nggak? Betul ya. Misalnya Akmal ukuran sepatunya 36. Dipakaikan sepatu ukuran 37, kebesaran ya. Dipakaikan ukuran sepatu 34, tidak akan muat. Jadi untuk Akmal hanya mempunyai satu ukuran sepatu. Tetapi untuk ukuran sepatu 35 mungkin saja ada beberapa orang yang memiliki ukuran sepatu yang sama. Oke. Hari ini kita akan belajar materi penyajian fungsi. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, di sini setelah kalian belajar materi penyajian fungsi, kalian nanti dapat menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Untuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan ini sudah dijelaskan pada saat penyajian relasi. Sekarang mengulang dan menambah ya. Kemudian yang kedua adalah membedakan, kalian nanti dapat membedakan antara domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi. Oke. Silakan sebelum pelajaran kita mulai, bisa dibuka halaman 175 pada buku siswa. Ya, 175. Sudah? Sudah. Penyajian fungsi 175, 176 ke belakang. Oke. Nanti kita belajarnya dengan berkelompok. Sudah berkelompok ya? Sudah. Terus nanti saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara penyajian fungsi menggunakan diagram panah, menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan menggunakan grafik.
Nanti kalian perhatikan, setelah kalian perhatikan, nanti saya akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikan di depan. Jelas ya? Jelas. Penyajian fungsi. Fungsi itu dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Yang pertama, untuk diagram panah. Kita langsung masuk ke contoh. Diberikan fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, di mana A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan B adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian sehingga X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan ganjil. Tentunya sudah dapat gambarannya ya, bilangan ganjil. Perintah soalnya, sajikan fungsi tersebut menggunakan diagram panah dan kalian diminta untuk menentukan ring. Oke, kita lanjut, kita langsung menjawab. Tulis dulu yang diketahui di soal. Yang pertama, A, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian B, himpunan yang anggotanya X, sedemikian sehingga X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan ganjil. Coba guru tanya, siapa yang tahu anggotanya? Bilangan ganjil kurang dari 10. Siapa yang bisa menyebutkan? Rio bisa? Bilangan ganjil kurang dari 10. Oke, silakan Rio, yang keras. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita cek jawaban Rio. Apakah betul anggota B itu 1, 3, 5, 7, 9? Kita cek. Ya, betul ya. Bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Untuk fungsi fx sendiri adalah 2x ditambah 1. Langkah pertama, kita menentukan dulu nilai fx atau ringnya, ya, dimana anggota ring itu ada di dalam kodomain. Ya, pertama untuk x sama dengan 1, x sama dengan 1 ini diperoleh dari domain. Domainnya sama dengan 1, maka f1 ini kita substitusikan ke persamaan fx sama dengan 2x plus 1 menjadi 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, kita masukkan ke persamaan menjadi f4, 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke, tahap ini paham? Paham. Kita lanjut, fokus ke penyajiannya. Membuat diagram panah. Masih ingat caranya? Masih. Pertama, sajikan domainnya ke dalam bentuk seperti ini. Sudah ya? Jangan lupa noktahnya. Kemudian, ini himpunan A domainnya. Untuk kodomain himpunan B, disajikan semuanya 1, 3, 5, 7, 9. Ini himpunan B, kemudian fungsinya. Nah, kita lihat, kita akan menarik garis ya. 1 pada domain nanti berpasangan dengan 3 pada kodomain. Nah, ini dihubungkan. Kemudian 2 pada domain. Ringnya. Rehan tahu? Ya, sebutkan yang keras. 3, 5, 7, 9. Ya, ini ringnya 3, 5, 7, 9. Anggota kodomain yang punya pasangan dengan anggota domain. Kita cek. Oke, betul ya. Ringnya adalah 3, 5, 7, 9. Untuk selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Masih dengan soal yang sama. Di sini diberikan fungsi f dari himpunan A ke B, di mana A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian sehingga X kurang dari 10 dan X elemen bilangan ganjil. Untuk fx-nya sama dengan 2x ditambah 1. Perintah soalnya, sajikan fungsi tersebut menggunakan himpunan pasangan berurutan dan tentukan ring dari fungsi tersebut. 5, sudah siap? Ya, mudah kan? Untuk x sama dengan 3. F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Untuk x sama dengan 4. F4 sama dengan 2 kali 4 tambah 1
sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Ya, sekarang himpunan pasangan berurutannya. Ya, himpunan pasangan berurutan berarti pasangannya X dengan Y atau domain dengan ring. Kita lihat. Nah, di sini dilihat 1 berpasangan dengan, nah, maka nulisnya seperti ini. Nulisnya. Jangan lupa kurung kurawalnya. Kemudian notasi ini ya. Pasangannya dikurungi, kurung kurawal, kemudian pasangan 1 dan 3, koma, pasangan 2 dan 5, 2 dari mana? 2 di X, 5 di Y, kemudian pasangan 3 dengan 7, 3 dengan 7, dan 4 dengan 9. Mudah? Mudah. Ya. Maka di sini titik koordinatnya 2,5. Untuk X3, Y-nya 7, maka pasangannya 3,7. 4 dengan 9, titik koordinatnya 4,9. Kemudian membuat grafik. Ya, kenal ini? Kenal. Sumbu koordinat ya, yang mendatar X, yang ke atas sumbu Y. Ingat, untuk membuat grafik pada penyajian fungsi, yang mendatar adalah domain, yang ke atas adalah kodomain. Jadi angkanya harus memuat domain dan kodomain. Kita lihat titik pertama. Titik pertama apa? 1,3. Siapa yang tahu ringnya? Coba, siapa yang bisa menyebutkan ringnya? Yusuf? Bisa? Ya, apa? 3, 5, 7, 9. Oke, kita cek. Betul? Betul, ya. Selesai untuk pemaparan materinya. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Paham? Mudah? Mudah. Ingat ya, Allah sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka atau bermindset kita matematika mudah, maka insya Allah akan diberikan matematika mudah. Ya, ini nanti saya akan bagikan soal LKPD untuk kalian pilih satu nomor saja, tidak usah 2. Satu nomor saja untuk dikerjakan. Caranya boleh memilih. Mau pakai diagram panah, boleh. Mau memakai himpunan pasangan berurutan, boleh. Mau pakai grafik, boleh. Oke, biar jelas nanti hasilnya kalian tuliskan di sini, ya. Hasilnya kalian tuliskan di sini. Tuliskan kelompok berapa, nama anggotanya, kemudian di bagian sini tuliskan penyajian fungsi menggunakan grafik, misal, atau penyajian fungsi menggunakan himpunan pasangan berurutan, atau penyajian fungsi menggunakan diagram panah, ya. Satu kelompok, satu soal, satu cara penyajian. Untuk warna kertasnya mau memilih atau dipilihkan? Memilih. Oh, mau memilih. Ini yang perempuan dulu biasanya suka pink ya. Mau mana kamu? Oke. Soal nomor berapa? Ya, tentukan dulu. Mau nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Tapi kalau nomor 3 belum buat. Ya. Nomor 1 boleh. Caranya yang mana? Mau pakai diagram panah boleh, dengan himpunan pasangan berurutan boleh, dengan grafik boleh. Membawa penggaris semua? Membawa. Oke. Untuk cara pengerjaannya, barangkali tadi ada yang terlupa. Boleh sambil melihat HP, melihat materi yang sudah saya share, ya, boleh sambil melihat. Untuk membuat, kamu milihnya apa? Grafik. Kalau membuat grafik itu ke samping nanti kemungkinan tidak cukup, jadi lebih baik posisinya potret seperti ini. Ya, silakan sambil dioret-oret, sambil melihat materi yang tadi. Tidak apa-apa lah.
Bagaimana? Bisa? Bisa Bu. Pilih nomor Satu. nomor 1. Enggak nomor 2. Ya, Tidak. satu lagi. Nomor 1 saja. Menyalin ya. Diskusi sama Fikron. Sama dengan 1 2 3 4. Nomor berapa? Nomor 1 apa nomor 2? Anggotanya 1. 1 2 3 4 8. Kenapa tidak ikut? Kurang dari 8. Oke, sip. Silahkan langsung ditulis saja. Ini langsung menyebutkan angkanya, kemudian fungsinya. Setelah itu baru menentukan nilai fx. Ya. Ingat untuk f di sini f-nya menggunakan huruf sama dengan sama dengan 4 F 4 2 kurang 4 kurang 1 sama X sama Y kurang 3. anggotanya Rehan, terus Zaki, 3 Sidik, 3 terus ini kan tidak terpengaruh. Yang ini kan dambilnya dari domain. Iya, hanya ini. Ini angka ini harus ada di himpunan B. Ya, silakan. Bisa kok. Mudah. Bagaimana? ada spidol warna merah nggak Bu? Tidak membawa, kamu bawa Mbak? Berarti itu kan tinggal ditarik garis ya? Tinggal tarik garis, ya, betul. Sip. Lagi? Jangan terlalu ngirit. Oke. Kita lihat hasil karya kalian. Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu Guru penasaran ini. Yang lainnya juga penasaran, yang grafik seperti apa, yang himpunan pasangan berurutan seperti apa, yang diagram panah seperti apa. Abaikan untuk gambar yang menceng-menceng sedikit. Ya, itu sudah dari sananya. Oke, untuk yang mau presentasi, untuk yang pertama apa ya? Diagram panah. Kelompoknya siapa yang kebagian diagram panah? Agna sama Ilyas ya. Siapa yang mau maju nih? Ilyas. Oh, Ilyas mau maju. Oke, Ilyas dan teman-teman dipersilahkan. Ayo nempel biar semuanya bisa melihat. Ya, nanti kalau Ilyas sendirian nanti bok-brogi. Pegang, Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kami. Ya. Penyajian fungsi menggunakan diagram panah. Oke. Ya. Yang A? A 1 2 3 4. B bilangan asli kurang dari 8. Sama dengan 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Fx sama dengan 2x min 1. Menentukan fx. X sama dengan 1 F1 F 1 kurung buka 1 F1. Betul ya? Yang lainnya ranknya sama 1357. Proses ini sama? Sama? Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, boleh. Relasinya nggak ada Bu. Relasinya. Ini fungsinya. Ya. Ini di sini tidak ditulis ya. Ya, untuk fungsi di sini memang tidak dituliskan. Gitu. Oke, ada lagi? Boleh? Sudah? Sudah cukup. Terima kasih Mas Ilyas, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Mas Ilyas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Penyajian Penyajian fungsi menggunakan himpunan pasangan berurutan. A. A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jawab. Menentukan nilai fx. Untuk x sama dengan 1 f. F1 sama dengan 2,3, Oke. 3,5, Oke. 4,7, Oke. dan range Ring. 1, 3, 5, dan 7. Oke. Untuk himpunan pasangan berurutan kelompoknya Mas Akmal dan Kevin. Jawabannya bagaimana? Samakah? Sama. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin mau tanya? Ini 1,1 dari mana? Ada yang mau tanya tidak? Ini dari mana? Ada yang mau tanya? Tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, silahkan boleh ditutup, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Maya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, separuh-separuh. Sini. Nih, yang mau Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami menyajikan fungsi menggunakan grafik. Oke. Domain? Domainnya 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kodomainnya bilangan asli kurang dari 8. Anggotanya? Anggotanya 1, 2, 3, 4. X1 sama dengan Y1. Ya. X2 sama dengan Y3. Oke. X3 sama dengan Y5. Mm-mm. X4 sama dengan Y7. Mm-mm. Terus? Ditarik? Ditarik garis. Y sama dengan 2X kurang 1. Oke. Ringnya? Ringnya 1, 3, 5, dan 7. Oke. Untuk grafik kelompoknya Saki, apakah sama? Sama. Oke. Ya, boleh ditutup Mbak Leticia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliruan ya. Ini titik dapat dari mana ya? Titik ini kita peroleh dari jika X1, jika X-nya 1, maka Y sama dengan 1. X1, Y-nya sama dengan 1 diperoleh titik koordinat 1,1. 1,1 maka X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. X bertemulah di titik ini dikasih noktah. Kemudian untuk X2, Y-nya 3, diperoleh koordinat 2,3. X-nya 2, Y-nya 3, bertemu di titik ini. Untuk X3, Y5, X-nya 3, Y-nya 5, bertemu di titik ini. Kemudian X4, Y7, bertemu di titik ini. Ditarik garis, membentuk satu garis lurus. Untuk hari ini pelajaran mengenai penyajian fungsi menurut kalian bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan atau menyenangkan sekali? Menyenangkan. Atau biasa saja? Ya. Sulit tidak? Tidak. Betul? Betul? Oke. Yang tadinya bayangan tentang matematika itu sulit, apakah hari ini masih terbayang kalau matematika itu sulitnya luar biasa? Enggak, tidak. Saya mau tanya, kesimpulan pelajaran hari ini itu ternyata kalau penyajian satu soal disajikan dengan cara yang sama, cara yang berbeda, 3 cara yang berbeda, ternyata ranknya sama ya. Ya, untuk tahap di sini sama ya ternyata. Yang berbeda pada tahap mana? Penyajiannya, hanya penyajiannya saja. Untuk hasil akhirnya ranknya
sama semua. Oke. Saya mau tanya, penyajian fungsi ada berapa? Ada 3. Tunjuk jari yang tahu. Oke, Rehan. Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik. Menurut kamu, mana yang paling kamu suka? Himpunan pasangan berurutan. Kenapa? Oh, mudah. Berarti kendalanya karena gambar. Tadi kebetulan kamu milihnya grafik ya. Ternyata setelah menggambar grafik agak ribet ya. Untuk tugas individu di rumah, kalian bisa buka buku paket halaman 187 ya. 187 nomor 3. Nomor 3 itu dikerjakan bisa di buku tugas, terus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kita bahas bersama ya. Oke. Materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya adalah nilai fungsi. Nilai fungsi itu pada halaman 180 bisa ditandai di buku halaman 180 materi nilai fungsi. Nanti kalian pelajari biar pada saat pertemuan berikutnya itu ada gambaran saya mau belajar apa, jadi nggak terlalu sudah punya tujuan, oh saya mau jalan kemana, seperti itu ya. Halaman 180 untuk tugas individunya halaman 187. Oke. Terima kasih untuk hari ini, untuk semangatnya, untuk pengalamannya. Semoga apa yang kita pelajari dapat dipahami ya. Kalian bisa paham, bisa lebih menyukai matematika lagi ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, sebelum saya tutup, kita baca doa bersama. Bisa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salim dulu. Salim dulu. Jangan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwanti Kosasi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Ida Mardiana dan dipantau oleh Ibu pengajar praktik Ibu Novita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Osman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Bu Ida. Seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya telah melakukan observasi dalam kelas matematika yang Bu Ida ampu ya Bu. Tujuan dari percakapan kali ini adalah supaya kita bersama-sama dapat melaksanakan refleksi dan umpan balik dari pembelajaran yang kemarin Bu Ida lakukan. Gitu ya Bu. Kemudian yang ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, Bu Ida bersedia untuk menjawab nih. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ida ketika diobservasi? Yang jelas lagi deg-degan di bosan karena biasanya kan di kelas sendiri ini juga ada yang mengawasi, deg-degan, tapi setelah itu ya biasa saja, mengalir seperti biasa. Oke. Kemudian setelah observasi, bagaimana perasaannya? Lebih tercerahkan ya, apa ya, ada masukan-masukan dari Bu Osa yang bisa menambah referensi saya tentang bagaimana cara mengajar yang lebih baik. Oke, terima kasih luar biasa Bu Ida. Kemudian untuk
dari pengamatan saya kemarin, Bu Ida sudah luar biasa sekali ketika melaksanakan pembelajaran matematika di kelas. Materi fungsi kemarin ya Bu, dari alur pembelajaran saya lihat sudah runtut sekali sesuai dengan modul ajar yang Bu Ida buat. Kemudian Bu Ida juga sudah menyampaikan tujuan, kemudian pembelajaran diferensiasinya juga terlihat di situ, ada diferensiasi konten, proses, dan produk ya Bu. Ya, betul sekali. Kemudian saya juga melihat Bu Ida sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional yang di kelas tersebut. Di antaranya saya melihat Bu Ida sudah meminta mereka untuk memeriksa diri sendiri terkait kerapian ya Bu. Karena kemarin saya lihat banyak anak-anak yang belum memakai dasi, kemudian kaos kaki, sepatu juga banyak yang dilepas. Kemudian tentang sampah kebersihan juga Bu Ida juga sudah mengingatkan itu terkait kesepakatan kelas juga ya Bu. Ya luar biasa, itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian saya lihat juga kegiatan pembiasaan juga tidak lupa Bu Ida laksanakan, yaitu tentang PPK. Kira-kira menurut Bu Ida sendiri, apakah hal-hal yang sudah baik atau yang kurang baik dari proses pembelajaran yang kemarin sudah Bu Ida lakukan di kelas 8A? Untuk pembelajaran untuk hal yang sudah baik menurut saya ya, untuk pembelajarannya sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya capai. Kemudian sudah untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan, tapi di sini ada satu yang belum tercapai menurut saya, yaitu saya belum bisa mengaktifkan, membuat semua siswa itu aktif dalam pembelajaran. Masih ada yang pasif, yang diam, tapi itu ya tidak begitu terlihat, tertutup oleh mereka yang aktif karena hanya beberapa anak-anak saja. Oke, jadi Bu Ida, pembelajaran sudah sesuai alur, tujuan juga tercapai, kemudian diferensiasi juga terlaksana gitu ya Bu. Tapi ada tantangan, ada kendala sedikit ya Bu, terkait masih ada beberapa anak yang pasif gitu ya Bu. Itu menurut Bu Ida kira-kira apa penyebabnya nih? Anak tersebut kok di saat yang lain sudah aktif, kok anak tersebut belum aktif, beberapa anak ini belum aktif gitu. Nah, di sini kan satu penyebab mereka itu pasif, satu memang ada yang karakternya memang anak pendiam. Yang kedua, di sini matematika menurut sebagian besar ya umum itu matematika adalah pelajaran yang sulit, menakutkan, dan segala mengerikan dong. Dan mereka itu salah satunya kurang menyukai, memang kurang menyukai matematika, terus juga kurang menguasai pelajaran matematika, itu yang menyebabkan mereka menjadi pasif. Oke. Kira-kira itu saja penyebabnya ya Bu. Apa yang bisa Ibu Ida lakukan nih ketika ada anak-anak yang kurang aktif karena satu, mereka pancen asli pendiam gitu ya, atau kedua, karena mereka itu sebenarnya kurang begitu suka dengan matematika. Jadi mungkin untuk kemampuan pemahamannya juga bisa jadi rendah ya dibandingkan dengan anak-anak yang lebih suka begitu ya Bu. Apa yang kira-kira bisa Bu Ida lakukan? Untuk anak-anak yang keseluruhannya ini, terutama untuk yang pasif, nah, untuk membantu mereka biar mereka itu lebih aktif, saya pengennya mereka terlibat di game. Saya akan buat game yang berkaitan dengan pembelajaran dengan materi hari tersebut. Nah, ini biar mereka juga ikut aktif. Nah, untuk anak-anak yang memang tidak suka, kurang suka terhadap matematika, terus kurang bisa memahami materinya, itu saya ingin membuat mengubah pemikiran mereka tentang matematika itu yang menakutkan, yang tidak menyenangkan. Dengan apa? Dengan membuat game-game yang menarik. Yang saya rencananya itu untuk selain membuat game yang tentang materi itu, saya juga pengen menggunakan kuisis juga bisa ya Bu. Jadi kayak mereka lebih tertantang, saya juara nih. Mereka lebih tertantang bisa. Oke, jadi untuk anak-anak yang pendiam
nanti bisa dia Bu Ida berencana untuk mengatasinya dengan game gitu ya. Kemudian anak-anak yang kurang suka, Bu Ida ingin merubah cara pandang mereka dari matematika ya. Jadi Bu Ida akan sebisa mungkin membuat matematika itu menyenangkan sehingga mereka itu tidak takut terlebih dahulu atau overthinking terlebih dahulu terhadap matematika ya Bu. Terutama bisa dengan kuisis tadi ya, supaya mereka lebih tertantang, lebih antusias. Apalagi ini kuisis kan pakai HP ya Bu, online ya Bu. Ya kalau pakai HP kan anak-anak biasanya lebih seneng gitu, lebih tertarik lagi. Oke, mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan Bu Ida selain menggunakan ice breaking game, kemudian kuisis, apalagi yang bisa dilakukan untuk menarik minat dan merubah mindset mereka tentang matematika sebagai momok yang menakutkan. Sementara sampai saat ini itu dulu ya bos. Oke. Untuk selanjutnya aku berkembang lah. Oke, luar biasa. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Ida? Saya rencananya melaksanakan itu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kemudian mungkin ada siapa saja yang bisa membantu Bu Ida untuk apa? Mensukseskan rencana ini, bisa membuat anak-anak yang belum aktif menjadi aktif, yang tidak suka menjadi suka. Siapa yang bisa dilibatkan di sini? Saya rencana mau diskusi dengan teman sejawat ya, bersama teman-teman kita. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Beliau juga mengalami hal yang sama seperti saya kan. Jadi ada pendapat dari saya harus Sharing dulu dengan akan sejawat ya Bu Ida. Oke. Kemudian menurut Bu Ida sendiri nih, secara keseluruhan bagaimana pendapat Bu Ida sendiri terhadap proses pembelajaran yang sudah Bu Ida lakukan? Dari skala 0 sampai 10, kira-kira Bu Ida sudah di angka berapa nih? Saya menilai kiprahnya sudah di angka 8 macam dulu ya biasa, karena masih ada siswa yang belum aktif ini yang masih mengganjal di saya. Bagaimana tantangan saya untuk membuat mereka lebih aktif, lebih terlibat belajar. Oke, terus apa lagi kira-kira yang kenapa Bu Ida di angka 8 saja nih, kenapa nggak 9 kayak gitu? Mungkin ada tantangan lain yang Bu Ida rasakan selain anak-anak yang kurang aktif tadi? Di sini Ketika proses pembelajarannya mungkin, atau ketika hasilnya mungkin. yang itu bagian yang penyajian mereka di bagian mereka membuat produk. Nah, Oke. di sini saya ada kekurangan. Ternyata untuk penyajian menggunakan grafik itu mereka ada kesulitan karena saya menggunakan medianya itu kertas manila yang polos. Sedangkan untuk membuat grafik itu kan diperlukan mereka harus menggaris, harus mengukur. Nah, kendalanya di sini saya kurang memperhatikan secara detail agar mereka tidak terlalu mengalami kesulitan. Oh, jadi ketika mereka membuat produk, ada produk yang membuat diagram. Nah, ketika diagram itu ternyata kertas dari Bu Ida adalah kertas bukan kertas bergaris, kertas polos. Akhirnya mereka mengalami kesulitan. Apa kesulitan yang mereka alami, Bu Ida? Yang pertama kertas polos, terus anak-anak itu menggaris di kertas polos itu tidak ada gambar yang meceng, garis yang meceng, terus mengukurnya mereka juga kurang detail lah, maksudnya kurang detail yang itu yang menjadi kendala mereka. Selain kesulitan juga Hasil ukurannya hasilnya kurang sesuai. Oke. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Oke. Berarti untuk ke depan apa yang bisa Bu Ida lakukan mengatasi hal tersebut? Untuk pembuatan grafik saya inginnya menyajikan lembar kerjanya itu yang sudah saya sediakan kertas berletaknya. Oke. Jadi biar untuk memudahkan mereka, biasanya kalau lebih mudah kan lebih menyenangkan ya belajar. Oke. Dia mampu mudah untuk mengukur dan membuat grafiknya ya Bu. Jadi ukurannya lebih akurat dan hasilnya jadi lebih betul ya, lebih maksimal ya. Oke Bu Ida. Jadi dari keseluruhan Bu Ida menilai 8 ya Bu. Kira-kira adakah keinginan Bu Ida untuk meningkatkan lagi angka 8 itu ke 9 ke 10 mungkin? Tentunya Ada ya, luar biasa. Apa yang bisa Bu Ida lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? meningkatkan potensi. Iya betul.
ketika memberikan pengajaran di kelas ya? Saya meningkatkan kemampuan diri saya menggali, lebih mengerti mereka di bagian mana mereka mengalami kesulitan, kemudian saya memberikan fasilitas kepada mereka. Bisa juga menggunakan pembelajaran yang lebih bervariasi, biar terutama ini untuk anak-anak yang masih pasif ya, anak-anak yang masih pasif, anak-anak yang masih menganggap matematika sebagai nomor. Ini saya ingin mereka mengubah pendapat mereka tentang matematika yang mereka menjadi menyenangkan dan pelajaran yang dirindukan. Jadi kedatangannya murid itu ditunggu ya, bukan dihindari begitu ya. Luar biasa dengan hal-hal tersebut. Semoga nanti dari 8 bisa menjadi 9 bahkan 10 ya Bu, meningkatkan kompetensi, kemudian membuat matematika lebih menarik, lebih menyenangkan, sehingga anak-anak itu lebih nyaman ketika belajar matematika. Jujur saja saya sendiri juga orang yang takut ke matematika dulu Bu ketika menjadi murid beda. Ya.